Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na biha wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil i'tikafi. Faslun atau al-i'tikafu. Al-i'tikafu terakhir ya, bab terakhir satu lembar sebelum khatam. Al-i'tikafu utawi iki iku nerangake i'tikaf. Faslun utawi iki iku pasal suwiji fi ahkamil i'tikafi ing dalem mertelaake pira-pira hukume i'tikaf. Wa huwa utawi i'tikaf lughatan ing dalem lughote al iqamatu iku jumenengi ala syai'i ing atasi suwiji-wiji min khairin saking kebagusan au syarrin utawa keolohan. Jadi pasal iki nerangno tentang i'tikaf. Lah secara bahasa i'tikaf itu menetapi atas sesuatu, baik sesuatu yang dilaksanakan tersebut sesuatu yang baik maupun sesuatu yang tidak baik. Itu secara bahasa. Menetapi segala sesuatu baik itu baik atau tidak baik itu dinamakan i'tikaf. Wa syar'an lan ing dalem syara' iqamatun iku jumenengi bi masjidin ana masjid, bi masjidin ana masjid bisifatin kelawan sifat makhsusatin kang den tertentokake, artinya memiliki sifat dan juga syarat nanti untuk melaksanakan i'tikaf. Kita sebelumnya sudah mendengarkan atau sering mendengarkan kata-kata i'tikaf. Nah, apa itu i'tikaf? Nah, i'tikaf itu intinya adalah berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri di dalam masjid, afdolnya melakukan ibadah, zikir, wirid, doa atau bahkan sholat. Ketika kita masuk masjid maka kita niati untuk i'tikaf. Kapanpun ketika kita kok masuk masjid, supaya kita masuk masjid ini mendapatkan ganjaran meskipun hanya sekedar berdiam diri, tidak sampai meskipun hanya berdiam diri, tidak sampai melakukan zikir misalnya, hanya sekedar duduk-duduk saja di dalam masjid. Kalau kita masuk masjid itu niat i'tikaf, maka diganjar pahala. Makanya jangan sampai lupa ketika kita masuk masjid kita selalu mengucapkan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, atau kadang ada yang dihilangkan fi hadzal masjidnya, nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala, atau saya niat i'tikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, itu adalah cara kita berniat untuk i'tikaf ketika memasuki masjid. Secara syara adalah berdiam diri atau mukim atau menetapi di dalam masjid, maka itu dinamakan i'tikaf. Wal i'tikafu utawi i'tikaf sunnatun iku sunnah mustahabbatun kang den suprih utawa kang den sunnatake, yang sangat dianjurkan. Karena mustahabbatun ay matlubatun. Jadi i'tikaf itu hukumnya sunnah. Jadi tidak hanya 10 Ramadan saja sebenarnya. Semua segala waktu atau setiap waktu itu kalau kita ke masjid kita niati untuk i'tikaf.
masuk masjid, selain kita membaca doa masuk masjid, kita juga membaca atau berniat untuk itikaf. Doa masuk masjid, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kita niati juga untuk itikaf, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian wal i'tikafu utawi i'tikaf sunnatun iku sunnah mustahabbatun kang den suprih fi kulli waqtin ing dalem saben-saben waktu. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, tidak terbatas sebenarnya waktu untuk i'tikaf itu. Pokoknya kita kalau masuk masjid ya itu kita niati untuk itikaf. Lailan kana au naharon, entah itu kita masuk masjid itu waktu malam hari atau masuk masjid waktu siang hari. Hatta auqatil karohati, bahkan sampai mungkin kita masuk masjid di waktu-waktu yang dimakruhkan. Kok masuk masjid atau waktu-waktu yang karoha, itu tetap ketika masuk masjid disunahkan untuk niat itikaf. Fayasihu al-i'tikafu idza nawa hala dukhulil masjid, maka i'tikaf itu sah atau menjadi sahih atau menjadi benar ketika niat pertama kali dia masuk masjid. Nah, sawa'un kana makisan au sa'iron ma'ataradudi. Nah, meskipun dia masuk ini berdiam diri, baik dia masuk itu langsung masuk ke dalam masjid kemudian berdiam diri di dalam masjid, atau dia masuk masjid tetapi sa'iron ma'ataradudi, berjalan yang kemudian kembali lagi, kemudian kembali lagi ke masjid. Ingat, bukan lewat tapi di dalam masjid, cuma dia nggak diam, entah itu melakukan apa, kemudian berjalan, kemudian kembali lagi ke masjid, berjalan lagi, kemudian kembali ke dalam masjid atau kembali diam. Bi khilafil mururi, tidak termasuk lewat saja bila tarodudin dengan tanpa kembali. Artinya lewat masjid tok, lewat masuk ke dalam masjid tapi dia hanya lewat, tidak sampai kembali lagi. Nah, cuma lewat saja, maka tidak bisa dinamakan i'tikaf. Li'annahu la tasihhu an-niyatu hina idzin li'annahu la yusamma lubsan. Karena yang seperti itu tidak dinamakan berdiam diri di masjid, karena hanya lewat murur. Nah, wa huwa utawi i'tikaf fil ashril awakhiri, wa huwa utawi i'tikaf fil ashri ing dalem 10 dina al awakhiri kang akhir min Ramadhana saking wulan Ramadan afdalu iku luweh utama minhu tinimbang i'tikaf fi ghairihi ing dalem liyane asyrul awakhir. Jadi i'tikaf yang paling disunahkan atau paling afdol, paling utama adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mulai malam selikur sampai terakhir ya. Nah, itu di malam-malam terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama malamnya itu lebih diutamakan untuk melakukan i'tikaf dibandingkan dengan hari-hari lain. Li ajli tolabi lailatil qadari krana arahe nuprih malam qadar atau nuprih lailatul qadar. Kenapa 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih dianjurkan untuk i'tikaf? Karena 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut adalah
di mana banyak sekali pendapat ulama mengatakan turunnya Lailatul Qadar atau malam Qadar itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu ketika menurut pendapat para ulama. Maka fayuhyiha bi anwa'il ibadati, maka menghidupkan malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dengan macam-macam ibadah, maka keutamaannya akan didapatkan. Wahia utawi Lailatul Qadar inda Syafi'i mungguwe Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, radhiya mugi paring ridho Allah sinten Allah anhu saking Imam Syafi'i, munhasaratun iki apa namanya ini? Sing arane ngerucut, tumpul apa muncul iso. Mucuk, nah iso. Diartekno apa nih? Ku tak gelekane artine maneh. Fil ashril akhiri ing dalam 10 dina al akhiri kang akhir min Ramadhana saking wulan Ramadan. Menurut pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, Lailatul Qadar ini muncul di 10 terakhir bulan Ramadan. Fa kullu lailatin utawi saben-saben wengi minhu saking asyrul akhir kumau muhtamalatun iku mengku laha maring Lailatul Qadar. Di atau muhtamalatun sing den tanggungake laha maring Lailatul Qadar. Artinya apa? Artinya setiap malam selama 10 hari terakhir bulan Ramadan itu bisa jadi Lailatul Qadar ada di salah satu dari 10 tersebut. Bisa malam 21, bisa 22, bisa 23, bisa 24. Yang penting 10 terakhir bulan Ramadan. Lakinna layaliyal witri angin tetapi ne setuhune pira-pira wengi ganjil arjaha iku luweh den arep-arepake Lailatul Qadar. Tapi di antara 10 hari terakhir yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjil. Berarti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 atau bahkan malam 29. Itu lebih diharapkan kedatangan Lailatul Qadar. Tapi lebih dikerucutkan lagi, wa arja layalil witri utawi luwih den arep-arepake pira-pira wengine ganjil Lailatul Hadi iku wengine siji wal isrina lan 20. Nah, tapi malam di antara malam ganjil yang paling diharapkan kedatangannya adalah malam 21. Di antara pertama Ramadan yang lebih diharapkan adalah 10 hari terakhir. Di antara 10 hari terakhir ada yang lebih diharapkan lagi, yaitu malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Di antara malam-malam yang ganjil ada lagi yang lebih diharapkan, yaitu malam 21 ausalisi utawa malam telu wal isrina lan 20 atau malam 23. Nah, kalau enggak malam 21 ya malam 23 itu yang lebih diharapkan kedatangan Lailatul Qadar. Di dalam keterangan kitab syarah ini kama dalla alaihi hadisun muslimin, sebagaimana yang ada di dalam hadis Imam Muslim.
Waqtaru Syafi'i annaha talzamu hadhihi aw hadhihi wa la tantaqilu anhuma. Dan Imam Syafi'i mengatakan malam 21 atau malam 23 ini lazim, artinya hampir bisa dipastikan kalau nggak malam 21 ya jelas malam 23, kalau nggak malam 23 ya jelas malam 21. Menurut pendapat Syafi'i seperti itu. Talzamu hadhihi aw hadhihi wala tantaqilu anhuma, tidak akan pindah. Ini pendapat tuh ya. Ini pendapat Imam Syafi'i, tidak akan pindah dari malam 21 atau malam 23. Wa indal jumhuri, dan menurut pendapat jumhur ulama kasyafi'i sebagaimana Imam Syafi'i, annaha talzamu lailatan bi'ainiha minal ashril akhir. Tapi menurut jumhur ulama tetap Lailatul Qadar ini tidak akan pindah-pindah atau turunnya lazim di 10 hari terakhir. Falailatu allati wujidat Lailatul Qadari fiha fi bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tantaqilu anha ila lailatin ghairiha min hina masyru'iyyatiha ilal an. Nah, maka malam yang ditemukan atau ditemui malam Lailatul Qadar sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak akan berpindah kepada malam yang lain mulai disyariatkannya sampai sekarang. Artinya apa? Mulai adanya Lailatul Qadar itu sampai sekarang itu tidak pindah-pindah. Yaitu kalau nggak malam 21 ya berarti 23 sejak diutusnya Nabi. Wa qala Ibrahim al-Muzni wa Ibnu Khuzaimah innaha tantaqilu kullasanatin. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya seperti Ibnu Khuzaimah mengatakan malam Lailatul Qadar itu ternyata pindah setiap tahun. Ila lailatin min layalil asyri. Tapi pindahnya tetap di malam-malam 10 hari terakhir, tidak terdiam atau tidak lazim di 21 atau 23, tapi berpindah-pindah. Wa qala Ibnu Abbas ya lailatu sab'in wa isyrina. Ibnu Abbas mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Wa huwa qaulu Umar Ibnul Khattab, itu adalah pendapat Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Wa huwa madhabu aksari ahlil ilmi, dan itu adalah termasuk madhab atau pendapat yang diambil kebanyakan ulama. Dan tanda-tandanya wa min alamatiha annaha takunu laharatan wala baridatan. Tanda-tandanya kalau malamnya tadi malam Lailatul Qadar diantaranya adalah suasananya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Terus tanda-tanda yang lain, matahari besoknya itu muncul dalam keadaan cerah, ya. Nah, tidak ada angin yang kencang, pokoknya suasana nyaman. Itu berarti tadi malam keluar atau turun Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.